Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memaparkan mengenai arti atau pengertian dari pengelolaan lingkungan belajar. Nah, pengelolaan lingkungan belajar ini terdiri dari 3 kata, yakni kata pengelolaan, kedua kata lingkungan, dan yang ketiga kata belajar. Nah, pengelolaan ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni management atau to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memerlukan. Selanjutnya, manajemen ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen, yang merupakan istilah dari pengelolaan, yang merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kata selanjutnya yakni lingkungan. Nah, kata lingkungan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tempat yang memengaruhi pertumbuhan manusia, atau suatu tempat atau suasana keadaan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Sedangkan istilah dari kata belajar ini ialah perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Jadi, seseorang dikatakan telah belajar apabila ia telah mengalami perubahan dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif menuju perubahan-perubahan yang lebih baik, begitu. Nah, dari istilah pengelolaan lingkungan belajar TK ini diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang didapat untuk memengaruhi perubahan perilaku anak TK atau PAUD sehingga dapat terfasilitasi secara baik. Nah, jadi dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan belajar ini sebagai segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dalam mencapai tujuan belajar anak. Dengan demikian, upaya pengelolaan lingkungan belajar ini dimaksudkan agar lingkungan mampu menstimulasi anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan belajar dengan optimal. Jadi, pengelolaan lingkungan belajar ini dimaksudkan supaya anak-anak ini mereka mampu belajar dengan baik dan mereka bisa terstimulasi dengan baik sehingga mereka dapat berperan aktif dan dapat belajar dengan baik. Demikian penjelasan singkat mengenai arti dari pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ialah unsur-unsur yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar, yakni ialah profesional guru dalam mengelola lingkungan belajar. Nah, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan efisien ini dalam proses pembelajaran anak tidak terlepas dari peran seorang guru. Di sini, guru merupakan orang yang mengelola lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi di sini secara lebih spesifik, kompetensi dan kualifikasi yang harus dikuasai oleh guru dalam mengelola lingkungan belajar yakni yang pertama ialah kompetensi dalam membangun dan mengatur lingkungan belajar. Jadi di sini meskipun tidak dituliskan secara teks bahwa guru ialah yang mengatur lingkungan belajar, namun di sini guru memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengatur lingkungan belajar. Apakah ia cukup aman untuk anak-anak ataukah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi di sini guru juga punya peranan yang penting supaya anak-anak ini bisa belajar dengan kondusif dalam lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Di sini guru harus mampu membuat lingkungan pembelajaran ini menjadi lingkungan yang menyenangkan dan menarik minat anak untuk belajar, sehingga di sini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan kondusif. Yang selanjutnya ialah kompetensi dalam menata dan mengkreasikan lingkungan belajar. Nah, di sini jadi guru ini berperan dalam menata lingkungan belajar, baik itu lingkungan belajar indoor ataupun outdoor. Jadi di sini guru memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membangun dan merawatnya. Apakah lingkungan belajar ini sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau apakah ia aman ataukah tidak. Nah, selanjutnya ialah kompetensi dalam memelihara keselamatan lingkungan belajar. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini saling berkaitan. Jadi guru selain membangun dan mengatur lingkungan belajar, selain menata dan mengkreasikannya, di sini guru juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara keselamatan lingkungan belajar. Jadi di sini lingkungan belajar yang aman yang dapat memenuhi keselamatan anak ketika belajar ini
dapat tercapai apabila alat-alat yang digunakan ini terpelihara dengan baik. Jadi misalkan untuk lingkungan belajar outdoor misalkan, kalau lingkungan belajar ini tidak terawat dengan baik seperti banyak rumput-rumput tinggi yang tumbuh, terus lalu juga misalkan mainan-mainan outdoor yang berkarat, hal itu tentu saja akan membahayakan anak. Jadi anak ini dapat belajar dengan menyenangkan, dapat belajar dengan baik apabila lingkungan belajarnya ini terawat dan tentunya terjamin keselamatannya oleh guru. Nah, demikian penjelasan mengenai unsur yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar, yakni profesional guru dalam mengelola lingkungan belajar. Terima kasih. Nah, lalu unsur-unsur yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar anak yang kedua yaitu dukungan fasilitas sekolah. Nah, apa aja sih dukungan fasilitas sekolah itu? Yang pertama yaitu ada perlengkapan dan bahan material belajar anak seperti meja, kursi, buku, lalu ada alat tulis, ada pensil warna, dan masih banyak lagi perlengkapan dan bahan material yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada perlengkapan dan peralatan sekolah anak seperti seragam sekolah, baju olahraga, perlengkapan pribadi anak, dan masih banyak lainnya juga. Lalu yang ketiga yaitu ada perlengkapan audiovisual dan komunikasi. Nah, biasanya kan sekarang ini nih apalagi sedang masa belajar di rumah atau sekolah online, nah maka komunikasi atau alat komunikasi itu sangat diperlukan. Lalu yang keempat yaitu ada perlengkapan area aktivitas bermain anak seperti balok, puzzle, boneka, lalu ada permainan yang lainnya. Nah, dari dukungan fasilitas yang terakhir, dukungan fasilitas sekolah yang terakhir yaitu ada fasilitas untuk anak dan staf sekolah, yaitu ada seperti kamar mandi, lalu ada tempat cuci tangan, ada ruangan belajar, lalu ada ruangan guru, juga ada gedung olahraga atau tempat olahraga, lalu ada ruang istirahat atau kantin, dan juga ada ruang pertemuan. Nah, ini adalah dukungan fasilitas yang ada di sekolah dari unsur-unsur yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Nah, lalu unsur-unsur yang berperan penting dalam lingkungan belajar dalam pengelolaan lingkungan belajar yang ketiga yaitu ada peran serta orang tua dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu menjalin komunikasi tertulis melalui buku penghubung. Lalu yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua secara berkala. Lalu yang ketiga, membuat program sekolah yang melibatkan orang tua. Lalu yang keempat, menggunakan fasilitas teknologi komunikasi seperti telepon, email, internet, dan lainnya. Lalu yang kelima, yaitu melakukan kunjungan rumah. Lalu yang keenam, yaitu observasi orang tua di kelas. Lalu dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melibatkan orang tua dalam merencanakan aturan, keputusan, dan evaluasi belajar anak. Baik, selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh dari kerjasama antar orang tua bagi sekolah. Yang pertama yaitu sekolah dapat menyelaraskan program sekolah dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak. Yang kedua yaitu guru dapat memadukan aktivitas program yang semula tidak mungkin menjadi mungkin dengan adanya peran serta orang tua. Yang ketiga, orang tua dapat dijadikan sumber daya dalam mengembangkan program sekolah dengan bakat dan keahlian yang dimiliki orang tua. Yang keempat yaitu pembagian tanggung jawab dengan guru sekolah dan di rumah orang tua dapat diikutsertakan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Yang kelima yaitu orang tua memiliki kesempatan untuk mengobservasi anaknya dengan anak seusianya yang lain dan memperoleh gambaran yang lebih realistik mengenai kekurangan dan kelebihan anak mereka. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Alfaini. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar untuk mewujudkan situasi yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak secara maksimal sesuai dengan masing-masing anak.
Prinsip pengelolaan lingkungan belajar di taman kanak-kanak meliputi merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak, berpijak pada efisiensi perkembangan. Strategi pengelolaan indoor harus memperhatikan prinsip jenis ruangan, penataan ruangan, dan perlengkapan pembelajaran, pemilihan dan penggunaan perlengkapan belajar, setting area dan suasana psikologis di ruang kelas. Terus aktivitas outdoor lebih berperan dalam potensi anak yang dimiliki. Arena bermain outdoor harus fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan serta diharapkan memasukkan pertimbangan lokasi, ukuran, pagar, tanah, lapang, permukaan, dan ruangan. Terus penata ruangan dan perlengkapan belajar meliputi ukuran ruangan yang rapi, mempertimbangkan lalu lintas orang memisahkan ruangan yang ribut dengan yang sepi. Kelas harus bersih, penempatan barang yang harus membantu pengawasan guru. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.